Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan analisis laporan keuangan kali ini, kita akan membahas tentang analisis free cash flow. Kita memahami dulu free cash flow itu apa. Free cash flow dapat diartikan sebagai kas yang dihasilkan oleh perusahaan setelah arus kas keluar untuk mendukung operasi serta mempertahankan aset modal. Jadi kas yang di free cash flow ini menjadi kas yang mempertahankan aset modal itu sendiri. Untuk perhitungan cash flow itu seperti ini. Arus kas dari aktivitas operasional itu bisa dilihat dari laporan arus kas dikurangi pengeluaran modal. Oke, pengeluaran modal. Untuk pengeluaran modal itu bisa dicari menggunakan pengeluaran modal ini dia uang muka pembelian aset tetap ditambah perolehan aset tetap. Kita ambil contoh di dalam laporan arus kas. Seperti yang pertama, arus kas dari aktivitas operasional. Ini adalah arus kas aktivitas operasional. Kita bisa melihat berapa hasil dari kas operasionalnya, arus kas operasionalnya, yaitu sebesar 3.400.173. Di sini kita tulis 3.400.173.000 dikurang pengeluaran modal. Cara mencari pengeluaran modal ini yaitu uang muka pembelian aset tetap ditambah perolehan aset tetap. Juga bisa dilihat di laporan arus kas. Seperti ini, uang muka pembelian aset tetap itu sebesar 88.000 dan perolehan aset tetap ditambah dengan perolehan aset tetap 2.677.201. Jadi, di sini kita bisa tulis 88.506 rupiah ditambah 2.677.201 rupiah. Maka hasilnya ini adalah 2.765.707. Nilai pengeluaran modal ini, kita tarik ke sini. Oke, kita tarik. Jadi arus kas dari aktivitas operasinya dikurang 2.765.707 rupiah sama dengan 634.468. Itu adalah free cash flow-nya. Kemudian bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya seperti ini. Apabila free cash flow perusahaan cenderung stabil dalam 4-5 tahun. Jadi, untuk penentuan free cash flow itu baik atau tidak, itu bisa membandingkan 4 atau 5 tahun laporan keuangan perusahaan tersebut. Jadi kita tidak hanya menggunakan 1 tahun, tapi beberapa 4 atau 5 tahun perusahaan tersebut. Maka kalau seandainya free cash flow-nya stabil selama 4 atau 5 tahun, kemungkinan tren kenaikan harga saham akan terus berlanjut. Jadi kalau 4 atau sampai 5 tahun itu stabil free cash flow-nya, maka harga saham juga akan ikut naik. Tapi jika free cash flow-nya menurun atau tidak stabil, maka
laba, maka harga sahamnya juga ikut turun. Kita perhatikan contoh begini, pada tahun 2014 ada kita ambil 5 tahun 2015, 2016, 2017, 2018. Kita lihat, maaf, saya ulangi lagi. Kita ngambil dari 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Contoh begini, pada tahun 2019 ini kita mendapatkan cash flow-nya sebesar 634.468 rupiah. Kita lihat pada tahun tahun sebelumnya 2018, seandainya itu stabil atau naik gitu kan, maaf, pada naik ya, pada tahun 2018 itu sekitar 600.000, 2017 itu 500.000. Ini hanya perumpamaan. Ini 400.000 dan ini 350.000. Kita lihat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. 2015 350.000, 2016 menjadi 400.000, 2017 naik lagi menjadi 500.000, dan pada tahun 2018 itu 600.000, dan 2019 itu 634.000. Maka ada tren naik. Jika tren free cash flow-nya naik, itu menandakan kemungkinan ada tren kenaikan harga sahamnya. Jadi untuk para investor bisa menginvestasikan kepada perusahaan tersebut. Dan bagi kreditur itu juga bisa memberikan kreditnya pada perusahaan tersebut. Akan tetapi jika turun, maka harus berhati-hati kalau ingin berinvestasi kepada perusahaan tersebut. Demikian pembahasan kali ini. Semoga rekan-rekan semua bisa memahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.